Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyajikan materi mengenai evaluasi menggunakan model Dillon M. Klein. Eh, Presentasi ini sebagai pemenuhan tugas oleh dosen pengampu Pak Demiawan, SST MKes. Pembahasan yang pertama yaitu adalah mengenai pengenalan M. Klein and Dillon. Yang kedua ada komponen M. Klein and Dillon. Yang ketiga ada pengukuran keberhasilan sistem informasi M. Klein and Dillon. Yang keempat aplikasi model M. Klein and Dillon. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Pada pengenalan, definisi Dillon M. Klein adalah sebuah model yang digunakan untuk mengukur kesuksesan dari sistem informasi. Model ini dikenal sebagai model yang sederhana tetapi dianggap cukup valid oleh para peneliti. Model Dillon M. Klein tahun 1992 tercipta berdasarkan kajian teoritis dan empiris mengenai sistem informasi yang tercipta oleh para peneliti pada sekitar tahun 1970-an dan 1980-an. Selanjutnya yaitu pengenalan sejarah dan perkembangan model Dillon M. Klein. 1992 model awal, Dillon M. Klein mengidentifikasi 6 dimensi utama untuk mengukur kesuksesan sistem informasi. Yang pertama ada kualitas sistem, sistem quality, mengukur performa teknis sistem termasuk kemudahan penggunaan dan keandalan. Yang kedua, kualitas informasi atau informasi quality, menilai keakuratan relevansi dan kelengkapan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, penggunaan use, mengukur sejauh mana sistem digunakan oleh pengguna. Yang keempat, ada kepuasan pengguna, yaitu menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem. Yang kelima, ada dampak individual, mengukur efek sistem terhadap kinerja individu. Dan yang terakhir yaitu ada dampak organisasi, menilai kontribusi sistem terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, 2003, revisi model sebagai respon terhadap kritik dan perkembangan teknologi. Dillon and M. Klein merevisi model mereka dengan menambahkan kualitas layanan, untuk menilai dukungan yang diberikan oleh penyedia layanan TI. Ya, selanjutnya ada manfaat bersih, mengganti dampak individual dan organisasi dengan satu variabel yang mencerminkan manfaat keseluruhan dari sistem. Yang terakhir yaitu mengakui hubungan dua arah antara penggunaan dan kepuasan pengguna, menunjukkan bahwa keduanya saling mempengaruhi. Lalu ada komponen model Dillon and M. Klein, yaitu di sini ada information quality, system quality, service quality yang mengarah kepada user satisfaction, dan informasi quality langsung mengarah kepada user intention. Dan ada net system benefits mengarah kepada user satisfaction dan juga user intention. Lalu selanjutnya ada sistem use yang mengarah pada net system benefit dan juga user satisfaction. Nah, pada user satisfaction ini dia mengarah kepada net system benefit dan juga user intention. Lalu pada sistem quality sendiri juga mengarah kepada user intention dan juga user satisfaction. Selanjutnya ada komponen model Dillon and Klein. Yang pertama ada kualitas sistem. Sistem quality yaitu gunanya untuk mengukur performa teknis sistem informasi, termasuk kemudahan penggunaan, keandalan, fleksibilitas, dan waktu respon. Yang kedua ada kualitas informasi, yaitu menilai kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem seperti keakuratan, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan waktu. Lalu yang ketiga ada kualitas layanan, yaitu menilai kualitas dukungan yang diberikan oleh tim IT atau layanan pendukung lainnya mencakup responsivitas, kepedulian, dan kompetensi dari penyedia layanan. Yang keempat yaitu penggunaan sistem untuk mengukur sejauh mana sistem informasi digunakan oleh pengguna, baik secara sukarela maupun wajib, termasuk frekuensi dan intensitas penggunaan. Dan yang kelima, kepuasan pengguna menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi yang seringkali dipengaruhi oleh kualitas sistem, informasi, dan layanan yang diterima.
Yang keenam ada manfaat bersih, yaitu untuk mengukur efek sistem informasi pada kinerja individu dan organisasi, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu ada pengukuran keberhasilan sistem informasi. Nah, bagaimana model Dillon and Klein dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi? Dalam mengukur keberhasilan sistem informasi, dengan model Dillon and Klein dapat melihat dari kelengkapan komponennya, yaitu ada contoh pengukuran keberhasilan sistem informasi menggunakan model Dillon and Klein. Yang pertama ada kualitas sistem, yaitu seberapa cepat IMR memuat data pasien, apakah sistem sering error atau tidak, tampilan antarmuka yang mudah digunakan. Yang kedua ada kualitas informasi. Nah, apakah data pasien lengkap dan akurat, dan informasi diperbarui secara real time, dan format laporan mudah dibaca dokter. Yang ketiga ada kualitas layanan. Apakah tim IT cepat menanggapi gangguan, lalu ketersediaan pelatihan penggunaan sistem bagaimana, dan helpdesk selalu siap 24/7 atau tidak. Yang keempat atau penggunaan sistem, yaitu seberapa sering dokter dan perawat menggunakan IMR dan niat mereka untuk terus menggunakan sistem dalam jangka panjang bagaimana. Yang kelima ada kepuasan pengguna, yaitu survei kepuasan staf medis terhadap sistem dan bagaimana persepsi apakah sistem membantu pekerjaan mereka. Yang keenam ada manfaat bersih, waktu pelayanan pasien lebih singkat, jumlah kesalahan medis apakah menurun, dan efisiensi proses administrasi meningkat. Nah, contoh dari aplikasi model Dillon M. Klein yaitu dapat menilai keberhasilan SIM RS lewat yang pertama ada kualitas sistem. Pastinya sistem harus cepat dan mudah digunakan staf medis. Yang kedua, kualitas informasi data pasien harus akurat dan lengkap. Yang ketiga, kualitas layanan tersedia, bantuan teknis dan pelatihan. Yang keempat, penggunaan, bagaimana sistem digunakan rutin untuk pencatatan dan pelayanan. Yang kelima, kepuasan pengguna, tetap merasa terbantu atau tidak dan nyaman dengan sistem tersebut. Yang keenam, manfaat bersih, pelayanan pasien lebih cepat dan efisien. Bagaimana model ini dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan sistem informasi? Model ini membantu mengidentifikasi bagian sistem yang lemah, misalnya kualitas informasi kurang baik atau layanan kurang responsif. Dengan memperbaiki aspek tersebut, sistem menjadi lebih mudah digunakan, memuaskan pengguna, dan menghasilkan manfaat nyata seperti efisiensi kerja atau peningkatan pendapatan. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan tadi, yaitu model Dillon M. Klein membantu kita memahami bahwa sejauh mana sistem informasi berhasil digunakan dalam suatu organisasi. Model ini menilai dari berbagai sisi seperti kualitas sistem, informasi, layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat yang dihasilkan. Keenam aspek ini saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja sistem informasi. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu organisasi sebaiknya menggunakan model ini untuk mengevaluasi sistem informasi yang dimiliki. Dengan begitu, kelemahan dapat diidentifikasi lebih cepat dan perbaikan bisa dilakukan secara tepat. Model ini juga berguna sebagai panduan saat merancang atau mengembangkan sistem baru. Nah, agar nantinya hasilnya sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mendukung tujuan organisasi. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.